gue kepada Soleh dari alter ego ya. Soleh ya Allah. Padahal gue baru lihat berita ya Soleh sama Bals meninggalkan alter ego Enma. Iya lagi. Agak sedih tapi gue rasa Langsung mood drop gitu. iya betul gitu. Soalnya gue ingat Soleh seneng, abis itu gue inget Iya. kabar sedihnya dukanya gitu ya. Kalau misalkan dia mungkin pindah tim. Iya, ya mungkin kan? pindah tim. Cuma kita bakal lihat di game penutup hari ini. Game kedua, Mahadewa versus tim Dominator. Dan 1-0 masih didominasi oleh Dominator. Ini kayaknya ada pertukaran deh Mahadewa. Mereka yang main Yap sekarang. Tadi Yap juga sebenarnya, cuma emang pakai ID Decoy mungkin ya. Menipu Karena saya, dari ditipu tadi ya, ngeliat Bos. dia ketipu Aku makanya ya. aku lihat di meja tuh siap kok namanya ini ya. Oke, tapi kita bakal masuk ke dalam game yang kedua. Lagi-lagi nih. Oh enggak, ini balas kebalik dendam. sekarang, balas dendam. Balas dendam. Cipengs berhasil ditumbangkan karena Eminya bakal fokusnya ke area atas bareng sama Mons. Iya dan aduh lumayan banget sih itu satu wave. Satu melee minionnya harus hilang sih itu. Dan ini benar-benar jadi lumayan kebalikan ya. Apakah nih early-nya bakal lanjut terus sampai mid sampai late? Atau justru malah dibalikin lagi sama Dominator? Karena emang dilihat juga dari farm lane-nya masih cukup imbang mencoba untuk ngambil sih ini satu objektif. Dapat dong! Dapat Toshi! Toshi dapat tuh karena Firehawk ya tuh. Emang agak lain ya match kita kali ini. Cuman ini emang kayak ngeliatnya mereka ngambil privilege ya. Karena emang musuhnya kayak Luna. Mungkin aja mainnya nggak bakal segalak itu. Cuman dari Freddy udah mulai masuk ke arah jungle milik tim dari Mahadewa. Mungkin saja dia bisa mulai masuk ke arah Crimson Golem, bakal di setup lagi. Udah ada Gerald, dicoba Searing Step, ada Scorching Barrage. Dan Emi bakal coba untuk dihajar terus-terusan sama Freddy. Kayak dengan Lunanya, dia nggak berhasil buat dapetin merah. Bahkan udah ada Gerald nge-zoning out pakai Scorching Barrage. Atau Chaos Cinder lebih tepatnya. Jadi ini ngebuat dari Emi juga harus mundur jauh. Oh itu diambil ya. Diambil tuh Crimsonnya sama Freddy. Dan sekarang untungnya tadi ada backup juga dari NX dan Yep ya. Cuma memang meskipun ada pergerakan juga dari Ashireti, masih bisa disengage dari Dominator. Toshi masih ngasih pressure juga di area bawah. Emang bawahnya karena Marco Polo juga sih. Jadi mainnya harus agak lebih sedikit safe ya dari Marco Polo sendiri. Mengnya ini soalnya dia bisa nge-burst dari fireline-nya. Jadi emang bakal continuously terus damage-nya. Apalagi kalau misalnya dia udah masuk ke dalam ini ya, raging mode ya. Betul, coba kayak bakal di setup lagi ini, di follow up tentunya dengan satu boom on full tempo dan tragic beauty. Bakal dimaju terus sama Toshi, masih punya bombardment fire lane dari seorang Toshi itu sendiri. Dimana dia bakal ngeregen HP. Meskipun awal-awal emang ini ya, dia tuh nggak terlalu sakit. Cuman dengan adanya Leaping Savior, pastinya ngebantu Toshi buat main lebih agresif kali ini, Net. Wah tapi aduh aku nggak tahu apa yang barusan terjadi, agak sedikit keraguan. Tapi untungnya masih bisa melakukan decision yang cukup baik juga untuk dikacangin ini ayamnya. Kupikir dia bakal move ke ayamnya dulu. Ternyata lebih ke blue dulu. Walaupun emang tadi gue pikir bakal recall ya. Karena dia udah nggak ada ultimate, udah nggak ada Ananinsur. Hah? Alright, baiklah kalau begitu. Oke, masih bisa diamanin. Iya, bisa diamankan. Betul, dan ini gue menarik ya, gue lagi bisa ngeliat ke kursi penonton gitu. Ternyata masih ada analis atau coachnya dari tim BSE juga memperhatikan. Kayak emang Dominator ini salah satu tim yang harus diliatin banget ya cara mainnya. Biar tim luar juga gak kaget nanti seandainya ketemu sama Dominator. Yes, dan pemain-pemain dari Dominator sekarang memang sedikit terpressure ya di area bawahnya. Dan tinggal gimana caranya dari Toshi ini bakal buying time sedikit sih. Karena dia butuh item juga, meskipun akhirnya dia masih bisa untuk mungkin bisa ngeharas balik ya. Jadi gue merasa kayak Dominator mereka masih cukup aman. Kecuali SRT yang udah pergerakannya udah ketahuan di area bawah. Dan lagi-lagi Yep gak akan bisa maju dengan semena-mena juga sih. Karena Toshi masih punya fireline juga. Jadi masih cukup aman untuk laning dari Toshi. Chaos Cinder, keluar juga ada Unending Sorrow ternyata Net yang langsung keprok gitu aja dari tim Mahadewa. Iya, dan emang kayaknya dibuat dari NX-nya lumayan farmingnya dikasih ya. Dari Red Buffet bikin fat juga. Wih, Freddy. Hampir gagal itu. Untung masih kena ya. Masuk reset lagi ultinya. Dan Tyrant pertama bakal up kali ini, bakal di start tentunya langsung sama tim Mahadewa. Tapi di saat yang sama juga Dominator bakal coba untuk ngambilin resource milik tim Mahadewa. Ada Freddy dan juga Cipengs yang udah siap bermain di area jungle. Pastinya bakal nguntungin banget buat Dharmanya. Dan juga melihat Toshi yang pakai Mengnya. Ini bakal dikasih timing dulu buat Toshinya jadi item. Jadinya dari awal emang mereka main farm, pengen drag to late game. Dan apalagi mereka punya Dharma ya dari arah kelas lanernya. Bahkan Mon sudah sekarat juga di bagian atas, masih punya Flea Danger untuk melarikan diri. Sungainya dikontrol sama Dolia sih. Coba kalau misalkan emang musuh tuh selalu punya Dolia,
kayak tim tuh nggak mau war di arah sungai. Iya, biasanya bakal jadi kerugian ya karena itu emang rumahnya Dolia sih itu. Jadi nggak bakalan bisa untuk nyebrang dengan cukup mudah juga ke area river nih ya. Sementara karena memang NX tahu ini lawan dia dalam main-nya, dia mungkin masih bisa ngepok aja sih, ngasih poking balasan. Selama dari kedua belah farm lane yang nggak kehilangan lane sih masih aman-aman aja sih. Dan Toshi bakal ngebuka dengan satu buah heavy shot aja. Yang bisa mantul juga ke arah NX. Jadi bisa pakai untuk ngecek juga dari Meng-nya sendiri untuk skill 2-nya yaitu heavy. Oh tapi maju ke arah depan dia, Fever Barrage. Hampir banget dari Toshi, masih punya flash untuk mundur. Masih punya satu buah Living Savior juga penyelamatan dari Al. Ini bakal ditabrak lagi sih bawahnya sih, udah ada satu buah drill yang masuk dan Toshinya tumbang di bengkak outburst-nya. Sama seorang El berlindung diri di balik tower, ada Jer El bakal coba untuk follow up lagi, Chaos Cinder keluar. Masih belum ada Blazing Brilliance yang mungkin saja gak bisa ke-delete. Pemain dari Mahadewa bakal ditambahin lagi sama Emi dan Jer El dalam masalah. Kena Witch Slash, dia bakal juga hilang di tangan tim Mahadewa. Sedangkan kita lihat pergerakan dari Freddy, sang penolong dan penyelamat dari tim Dominator yang coba untuk mencari jalan pulang dari pemain dari Mahadewa. Udah ketebak, semuanya recall di arah semak Cornet. Wah, padahal tadi gue menunggu Lunanya nunggu di satu titik yang sangat baik di sini. Dia sabar nunggu di sini tapi ternyata recallnya di arah brush bawah kanan dong. 3 orang sekarat. Dan bahkan ini agro towernya, wah gila sih ini rapi banget ya. Ketika Blazing Brilliance keluar pun juga Emi-nya langsung tempelin, terkena stun juga. Dan langsung recall di titik yang emang hindarin Fredry-nya deh. Iya. Bagus banget. Bagus sih, itu mungkin udah seperti yang kalian bilang ya, udah sering ketemu, udah tahu harusnya playstyle dari Freddy sendiri. Sementara dari item harusnya masih sama dari Chipengs dan juga dari Mons. Posisi dari Meng-nya nih, mungkin agak sedikit ketinggalan juga dari network-nya. Masih diungguli sama Enix, dia bikin satu buah Spark Force juga. Sementara di area mid-nya udah mulai dipegang sama pemain-pemain dari Dominator. Mereka nggak mau sampai kehilangan tower di area mid sih. Wah ini sih benar-benar sekarang Mahadewa memegang early-nya dengan sangat amat baik. Walaupun di sisi lain ya, sebaik-baiknya mereka memegang early, tapi goldnya masih tetap sama nih ya. Masih bisa masih ada sih. pertukaran nih ya. Freddy dia masih bisa untuk cari farmingan itu tadi ya. Kalau misalnya ngomongin soal Luna, emang harus punya makro tinggi juga sih bang. Iya. Kayak cuma mikro ya doang. Dia paling kaya sih buat di Dominator ini. Outburst-nya keluar karena 2 orang juga bakal di-follow up dengan Blazing Brilliance yang sangat nice dari seorang Jer El. Bahkan kali ini Dolia dari Yep pun hilang di tangan seorang Chipengs. Di saat yang sama Marco Polo terpisah dari kawanannya. Bakal ada pergerakan dari Freddy lagi, minion wave masuk dari bawah cuma bakal ditabrak terus sama seorang El dan juga Freddy dengan Crescent Slice dan juga ada Missile Strike dari Toshi. Sedangkan Chipengs bakal ngejagain teman-temannya dari serangan seorang Enix. Namun Enix bakal coba di zoning out lagi. Dia berlindung diri ke arah farm lane dan Lunanya kontak sama Mons, bakal dimajuin terus Jer El, bakal ditarget terus sama Enix. Meskipun masih ada Chaos Cinder, tapi itu gak menolong seorang Jer El karena nafsu banget buat ngejar ke arah Enix. Itu terlalu maksain banget ya sebenarnya dari Joel sendiri untuk ngejar ke arah Enix. Tapi kalau dapat bakal mahal, sementara tim fight-nya masih berlanjut di area mid kali ini. Seperti tahan dengan satu buah exploit witness dari Mons, tapi nggak ada follow up. Damage tambahan dari pemain-pemain Mahadewa, jadi masih bisa disengage pemain-pemain dari Dominator di area mid-nya. Level 13 loh, ketika pressure diberikan pada tim Dominator tapi mencari celah dan itu berhasil sama Freddy-nya. Dia belum ikut fight loh, dia benar-benar kayak farming, clearing wave, tapi di mid-nya. Coba dihajar lagi dengan satu buah New Moon, Yep-nya kena Crescent Slice, tumbang bersama dengan Tower. Masih ada Axioreti, Unending Sorrow udah dibuka bersama dengan Flash. Chipengs coba untuk masuk. Namun sayang sekali Truth Mantranya miss. Masih ada Emi mencoba untuk bertahan lagi. Tapi Freddy udah mulai join to fight kali ini. Di clear, masih ada Blazing Brilliance, dimajuin lagi Emi. Bakal coba dihajar terus sama Freddy. Yang ternyata Newman-nya gak reset, gak cooldown kali ini. Ini posisi Enix bisa ada di mana aja. Bahkan dia coba untuk reading space buat Mahadewa ngambil Tyrant sendirian. Gila itu kalau ke-reset aja ya. bisa komit dan bisa mundur lagi dengan memanfaatkan pasifnya. Tapi sayangnya ya tidak kena, kayak pasifnya juga lagi nggak connect dan itu ngebuat agak sedikit ya mending disengage aja, cabut. Dan inner towernya juga gak jadi diambil. Tadi gue agak greget juga sih lihat Enix, tadi gue pikir dia bakal nge-try untuk masuk dari belakang gitu. Iya. Enggak sih kayaknya, soalnya tadi Gak ada purify soalnya. betul, dan Dominator ini agak. juga bagus banget sebenarnya. Mereka coba untuk mainin aggro towernya ya. Iya betul. Jadi Freddy-nya juga nggak ragu sebenarnya untuk maju. Tapi kayaknya Tifat 5-nya Chipengs maju ke area belakang kali itu mantra memang gak kena. Tapi masih ada Unending Sorrow yang di pop up. Chipengs berhasil tumbangkan tapi di sisi lain Enix hilang. Dan menjadi kerugian karena posisinya pertukarannya nggak adil. Axioreti bakal coba ditahan, masih ada Stampede dari seorang El. Mons mencoba untuk menunggu dan itu dia.
mencoba untuk menendang Rachel tapi gagal karena ada Toshi yang membackup kali ini. Dua pemain dari Mahadewa hilang begitu saja. Wah ini sih bener-bener chemistry plus 2000 ya. Aura-aura. Gila loh bener-bener kayak gimana caranya mereka saling dari agro damage-nya, gimana cara mereka untuk saling cover satu sama lainnya, gimana cara mereka untuk ngebait dari musuhnya, dan bahkan pertukaran yang tidak adil. Nah aku setuju banget sih, gimana cara mereka targetingnya, dan itu ke arah farm lane-nya. Itu Enix ya, tapi sekarang Enix sudah ada Purify sih. Ini gimana caranya mereka, apakah Unending Sorrow-nya lagi yang bakal dikasih dari ulti Dolianya, atau justru malah selesai melodinya yang bakal dikasih ke Enix? Ya, sebenarnya tadi emang ada pergerakan dari Cipengs juga yang buka map ya. Makanya Iya. dari Dominator tahu dan itu nggak kebait sama Yuhuan dari Axoreti yang coba keluar masuk dari arah semak. Dan sayangnya Enix pertukaran aja jadi nggak nguntungin banget buat Mahadewa karena dapat damage dealernya. Dan kali ini mereka bakal ngebiarin tower bawahnya hancur, ditukar dengan satu buah inner tower dan bakal ngejepit Mons. Pergerakan dari Israel udah mulai masuk lagi. Ngalangin Mons untuk balik ke arah rumahnya. Udah ada misil barat atau misil strike yang keluar juga. Dan Mons masih bisa pulang. Enix terlalu jauh juga. Dan Dominator bakal kiting lagi. Mancing pemain dari tim Mahadewa untuk perang. Namun mereka nggak mau. Udah mulai kebaca sih itu. Hmm. Langsung di recall juga Cipengnya kayak udah ngebaca dari Marco Polo masih belum nge-show di map. Ada info kalau misalkan dia emang kayaknya mau coba untuk dapetin Higher Tower-nya. Tapi karena udah kebaca jadi ya mulai disengage mundur. Dia harus mundur sih, Kalau nggak bakal bisa dipres sampai ke arah tower high ground ya. Dan sementara meskipun tower high ground mid-nya hilang karena nggak bisa di cover oleh pemain-pemain dari Mahadewa. Ini bakal sulit banget, ini sudah kelihatan dari area sisi kanannya. Mons maju ke depan, Outburst dibuka. Mengenai ke arah pemain-pemain dari Mahadewa kali ini, tapi bakal dipaksa tim fight-nya terjepit dari seorang Emi. Dia maju lagi, Stampede yang begitu baik. Sementara dari Emi gak akan bisa bertahan dan ini bakal rugi untuk Mahadewa. Dan Cipengs masih punya Truth Mantra yang disimpan. Mereka bakal disengage. Mons coba untuk potong minion. Yeah. Ngasih nyawa untuk kawan-kawan. Mungkin nafas untuk Mahadewa tapi dia bakal ketangkep di belakang. No way to run sampai kali ini. Tapi Cipengs gak bakal ngebiarin Mons pulang. Dan sisa 3 yang pengen nyelamatin Mons. Freddy udah gak kelihatan lagi di arah map. Mereka ngelihat ada Overlord. Dan Mons masih bisa melarikan diri. PS emang flea-nya ini. Oh, dipotong. Digocek-gocek masih bisa survive loh. Diajak jalan-jalan muter-muter. Jauh banget ya muternya. Iya. Wah itu sih, tapi walaupun tadi gue agak kaget sih. Monsnya agak jauh banget di atas, tapi ternyata untung aja decision making yang dia buat di arah mid ya untuk nge-kill minion. Ini bakal dimajuin lagi juga ada Freddy membuka satu buah Crisis Slash dan Newman di belakang juga bakal ditangkap lagi sama pemain Enix yang tumpang lagi damage dari Mahadewa. Sudah hilang begitu saja, masih ada Freddy yang membuka jalan untuk kawan-kawan dari Dominator lainnya. Lagi-lagi Blazing Brilliance harus diterima dan dimakan mentah-mentah oleh seorang ini. Mons-nya. Cuman Mons-nya udah gak punya lagi pilihan. Dia harus ke-cut. Nih kalau nge-cut kayak gini gue inget nih, Clover lagi nonton gak? Iya nih Clover lagi. Nih, woi Apis, nge-cut kayak gini Pis. Belajar lu dari Mons nih Pis. Astaga. Tapi Outburst-nya dibuka, cuma pemain Mahadewa mereka cuma ngedodge aja, nggak akan ada team fight yang terlalu signifikan dari Mahadewa. Iya, ini bakal coba untuk di-end pelan-pelan sama Mahadewa. Masih ada satu buah Firelane juga, bakal ada Searing Step. Memancing satu buah Unending Sorrow yang keluar, Wind Slash masih ada dari Emi. Blazing Brilliance udah sakit banget tadi Jar. Minion Wave udah mulai habis. Naganya bakal masuk sebentar lagi, ada 3-lane push. Namun di bawah juga masih ada Inner Tower, sedangkan Cipengs udah kena cicil lagi, masih ada Wave Breaker untuk nge-heal. Nggak sustain pemain dari tim Mahadewa kali ini. Cuma naga besar ini bakal menjadi masalah untuk tim Mahadewa. Lagi-lagi Blazing Brilliance mengusir Yep, juga masih ada Missile Strike yang keluar, ultimate. Lagi-lagi ketangkap dari belakang, ditangkap lagi sama seorang Freddy. Unending Sorrow masih bisa nge-sustain. Mahadewa melawan, gak mau kalah lebih cepat lagi kan. Limping Savior dibuka, on full tempo udah ada lagi. Tiba-tiba Dominator dihilangkan 3 pemain. Bisa Freddy seorang diri pulang tanpa hasil yang maksimal. Mereka terlalu maksain sih tim Maksa sih fight-nya itu, sih. Itu iya, iya. tim fight-nya maksa banget. Mereka pengen nge-closing, nge-end game-nya secepat mungkin. Cuma masalahnya sulit banget. Kalau kita ngelihat Blazing Brilliance dari pemain-pemain Dominator ya, dari Jel, itu nggak selalu bisa connect ke arah Enix. Mungkin cuma bisa untuk bikin low aja pemain-pemain dari Mahadewa. Tapi sebenarnya untuk high ground-nya sendiri ini masih bisa dipegang sama Mahadewa. Mereka masih punya Marco Polo, mereka masih punya Assurity juga. Unending Sorrow memang di-pop up berkali-kali, tapi dari Dominator mereka nggak punya laning yang bagus. Karena posisinya mereka masih bisa di-clear naganya tuh tadi. Itu udah bener-bener real definition of maksa sih. Memaksakan sesuatu yang tidak diperlukan sebenarnya. Karena emang tadi gue lihat juga dari Freddy-nya udah mulai low. Dia lumayan ada shield karena memang ada si Zhang Fei-nya tuh. Semuanya udah pada low, udah enak banget. Mons tinggal masuk, nempel semua bertiga tuh lihat. Dan mau Cipengs harus bawa badan sih.
Soalnya dia harus nahan belakangnya kan. Freddy juga blue buff-nya udah habis tadi. Blue buff-nya udah habis, mana dia juga low, darah dia low. Tapi kayak nggak mau pulang gitu. Kayak udah gemes banget pengen end game-nya tapi nggak ada wave juga. Iya, dibuka mapnya tadi ya sama Gerald pakai Chaos Cinder. Kelihatan posisi Mons lagi nge-trap. Kebait, kepancing itu. Kepancing banget ya karena Blazing Blade-nya keluar juga ya dari Jerla. Cuman ini harusnya cooldown-nya gak terlalu lama. Radiant sudah mulai dibuka juga L. Coba tuh cari momen untuk membuka outburst-nya. Dan mata dari Vision Sprite-nya udah dikeluarkan juga oleh Mahadewa. Ini malah jadi keuntungan pastinya untuk tim dari Dominator. Atau mungkin bakal dihilangin cepat juga. Bakal dipancing masuk ke arah choke point. Dan akan dihilangkan oleh L tentunya. Masih ada Searing Steps. Dan juga more full tempo. Lagi-lagi ada Nisoro juga bisa buat ke kite sih utility dari tim Dominator ini buat kebuang. Dan kayaknya emang Dominatornya pengen narik jauh banget. Dan ini gue ngerasain ya, kayaknya Vision Sprite kali ini buat dihilangin tuh durasinya lebih lama dibandingkan yang dulu. Iya, kayaknya iya deh. Aku juga merhatiin di beberapa game Lama ya? yang sebelumnya ya. Lumayan lama. Kayaknya kayak entah 2 kali putaran gitu atau mungkin cooldown-nya juga lebih lebih diperlambat aja sih buat dihilangin dari Vision Sprite-nya. Jadi emang beda aja sekarang. Iya, sekitar 2 jam tadi ya. Wah, 2 jam. Gak expect sih aku itu. Lama tuh. 2 jam. Aduh, keburu knockout stage kita ya. Wow, dibuka lagi Missile Strike dan juga Searing Step-nya connect. Unending Sorrow-nya kebuang juga. Freddy masih punya New Moon. Cuman terlalu berbahaya. Udah ada Overlord yang up yang bisa dimanfaatkan oleh tim Dominator. Ini kesempatan kedua ya. Second chance. Dan juga di bawah ada minion yang masuk. Udah ada Underly Blade. Bakal kena mark lagi. Dari Crescent Slice, Unending Sorrow cepet banget cooldown-nya. Gue gak ngerti gimana Wave Breaker karena ada Celestial Melody. Kemudian kita ada Dolia di sana. Dan Overlord-nya bakal coba untuk diamankan. Minion Wave berhasil untuk di-clear sama Chipengs. Iya. Cuman Mahadewa ngelihat celah itu nggak dimanfaatin. Ini nggak ada Chipengs, nggak mau dimaju lagi. L bakal buka map lebih jauh lagi. Dia pengen tahu ada berapa pemain di sana di arah sungai. Dan mereka mau fight atau enggak. Tapi Missile Strike-nya keluar, di-kiting lagi sama Dominator. Fight-nya belum komit sampai sekarang. Iya, itu Searing Step-nya lumayan ya untuk nahan 2. Dan kombonya bagus banget sama Toshi karena Missile Strike-nya langsung keluar juga. Cuma memang masih ada Dolia sih, jadi masih ada efek heal juga. Masih ada Wave Breaker juga dari Yap sendiri. Sementara ini harusnya Overload bakal dikontes. Kelihatan Mahadewa mereka nggak mau ngasih space, nggak mau ngasih celah sama sekali buat Dominator. Nggak mau ngasih kemenangan yang gampang di game kedua kali ini. Tapi ternyata Mons hilang ternyata di tangan dari Toshi di trap 4 pemain dari Dominator dan hilang 4 lawan 5 sekarang. Freddy hampir aja dia kena knock up sama Overlord. Dan juga ada Blazing Brilliance yang connect ke Axiority. Ada Unending Sorrow. Bakal coba untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu, tapi Axiority di reset dengan Celestial Melody, dia ke heal lagi, sedangkan Overlord akan didapatkan di saat yang sama. Di bagian mid lane kita lihat Chipengs bakal coba untuk maju lagi, ada satu orang Enix yang bakal dihajar, dia punya Purify, kena Searing Step, bakal dihajar terus-terusan dihabisin sama pemain dari Dominator. Menyisakan 3 pemain yang harus melakukan defense, cuma mereka masih punya Emi. Dan ini kesempatannya mungkin bakal manfaatin wave di bagian mid lane, Net. Wah, ini susah banget sih. Ini benar-benar hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Mahadewa. Oke, Outburst bakal coba dibuka, Amy bakal coba untuk nahan, Freddy udah kelihatan low banget. Axiority bakal coba dimajuin, masih ada Searing Step kali ini, dan Sorrow di pop up juga. Tapi Chipengs ditumbangkan Dominator, masih bisa ditahankah kali ini? Super Minion bakal coba bergerak, Toshi bakal coba repositioning. Masih ada Resurrection juga dari seorang Freddy. Tapi masih kena knock up, masih bisa mundur Newmon. Oh my god, Freddy masih mencoba untuk bertahan, tapi Amy maju ke area depan kali ini. Toshi bakal coba dikejar, terkena stun. Unrally Blade yang begitu manis dari Amy. Tapi masalahnya pemain-pemain dari Mahadewa, mereka nggak bisa dia dengan secepat itu. Dominator masih bisa ditahan dan masih bisa defense dari Mahadewa. Iya, tadi gue belum sempat titik yang ngomongnya ya. Masih ngomong keajaiban atau overconfident-nya dari DMT ya. Terlalu overconfident dan bahkan tadi masuk 1 per 1 dan bahkan terlalu low juga. Tapi kita lihat di sini juga, walaupun memang Lunanya selamat sih. Mengianya. Iya, jadi kecil juga ya, karena emang nggak bisa nahan ya kan. Iya. Berat ya, dan ini kelihatannya emang Angelanya nggak sesakit di game sebelumnya lah. Ada Long Night Guardian juga soalnya dari Dun. Dan kabar baiknya adalah lu udah ngebuang 1 Sage Sanctuary dari Freddy. Mungkin dia ada keputusan buat bikin Splendor, ada Sunchaser juga yang udah di-build sama Toshi. Mereka bakal coba untuk ngambil Tyrant ya. Mungkin aja bakal di-kiting sama tim Mahadewa. Bermain di sungai bukan keuntungan untuk tim dari Dominator. Freddy ini main lunanya mungkin ya, kelihatannya belum bisa buat dapetin space-nya banyak banget karena emang sulit. Enix punya Purify, dia bisa nge-heal. Jadinya emang damage-nya masih belum masuk semua. Apalagi Chipengs yang jarang banget dapat momen karena ada Purify dari kedua orang. Yep, Dolia sama si Marco Polo-nya. Cuma Tyrant berhasil diamankan dengan tim Dominator tanpa ada perlawan dari tim Mahadewa. Sih mau sekarang
Mereka udah dapetin buff Tyrant-nya, 30 detik lagi juga bakal ada Tempest. Ini kalau dipaksain untuk ngekontes pun akan berat sebenarnya. Ditambah lagi juga wave-nya mereka tuh banyak banget PR dari Madewa. Wave-nya harus diperhatikan, kemudian sekarang damage-nya juga akan lebih besar ke arah DMT dengan buff tambahan. Wah, Clash Moldy juga udah ke pop up sekarang nih. Udah gak ada lagi Unending Sorrow. Ya, bakal dimajuin lagi udah ada misi strike yang dibuka. El masih menyimpan dia punya outburst, masih ada Scorching Barrage. Mereka manfaatin zoning high ground-nya sih dengan minion-minion super ini. Dan juga Scorching Barrage-nya udah keluar, Chaos Cinder juga tepatnya. Dan Chipengs coba untuk nge-trap di arah rumput. Dan ini dia, Tempest Dragon telah tiba. Pertarungan terakhir dimulai, teman-teman. Iya, ini kayak harus paksain perang gak sih? Karena kalau Tempest-nya udah di tangan DMT, Susah, kayaknya bakal susah sih. bakal udah susah banget. Ini kayaknya bakal ini sih, bakal didimin sampai besok ini. Siap nggak Cimo? Siap sih, siap aja dah. Tapi ya sekarang kayaknya memang Mahadewa mereka harus kontes ya, seperti yang Cornet bilang. Cuma masalahnya zoningan dari pemain-pemain Dominator ini terlalu kuat. PR-nya Amy, banyak. iya, Amy udah sampai dipukul mundur juga. Cuma kayaknya emang dari Freddy ini harus tahu banget celah dari pemain-pemain dari Mahadewa. Masalahnya kalau mereka paksa untuk Tempest juga nggak bagus-bagus banget buat Dominator. Ini tinggal gimana caranya dari Chipengs-nya mainin semua, terutama lane jauhnya sih. Dia mainin lane jauhnya, atas juga udah ke-stuck tuh. Tuh dua wave udah ke-stuck di atas. Dipancing lagi karena Tempest-nya. Bener-bener di-distract abis-abisan sih Madewanya. Gak boleh bener-bener lane-nya kalau misalkan emang udah dikontrol sama Madewa, masih ada kesempatan, ada chance untuk nge-comeback. Kalau misalkan lane-nya itu udah di-manage dengan baik. Termasuk sekarang nih. Dominator mereka punya keunggulan di ini sih laning-nya. Bakal diturut mantra kali ini, Amy-nya bakal dihalangin pukul mundur. Udah ada blow rage yang nyala dan kali ini Tempest Dragon gak bisa di-steal sama sekali. Unending Sorrow-nya dibuka nih, choke point bakal di-outburst. 2 orang kena bakal mundur lagi Amy. Punya Unrally Blade, sedangkan Jerl L bakal coba ditugaskan ke sisi yang lain. Di Stampede Mad Slaughter, 2 pemain masih ada Wishlash untuk bertahan. Blazing Brilliance, nge-finish pemain dari tim Madewa. Tapi masih ada NX, mencoba untuk outplay sendirian. Tapi sayangnya, dia gak cukup damage. Masih ada Amy lagi coba untuk menolong, tapi Toshi still alive dan kristalnya dihajar oleh Freddy. Dan game